Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sore yang indah, kita boleh bertemu bersama di dalam kasih-Nya. Terpujilah Tuhan. Kiranya saat ini kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Sekalipun tidak dalam waktu yang panjang, tetapi kita ada dalam hadirat Allah. Kita akan membaca bersama-sama dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Bunyinya,
sebagai berikut. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang harus kita alami. Mungkin kita ada dalam kesulitan, mungkin kita ada dalam kesusahan, berbagai hal yang kita harus hadapi. Apalagi banyak yang takut menghadapi COVID-19 sekarang ini. Perjalanan kehidupan kita manusia, banyak kesukaran, banyak kesulitan. Tetapi yang pasti, satu waktu kelak kita mencapai akhir dari tujuan kehidupan ini. Saya telah katakan tadi kita menghadapi banyak kesulitan. Tetapi jika Yesus melihat kepada kita, dia akan jatuh belas kasihan. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Cara pandang manusia beda dengan cara pandang Yesus. Kita manusia melihat seorang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam penyakit, dan lain-lain sebagainya. Menurut pandangan kita manusia, pasti beda mengapa dia mengalami kesulitan, mengapa dia mengalami penyakit, dan lain-lain sebagainya. Tapi cara pandang kita dengan cara pandang Yesus beda. Jika Yesus melihat keadaan kita, pasti dia akan jatuh belas kasihan. Sebagaimana dia tergerak hatinya oleh belas kasihan waktu melihat orang banyak itu. Yesus jatuh belas kasihan. Saya katakan tadi, pandangan manusia ada berbeda-beda. Yusuf di hadapan ayahnya Yakub, Yusuf sangat dicintai, sangat dikasihi. Itu untuk Yakub. Tetapi untuk saudara-saudara Yusuf, beda cara pandang mereka. Dengan hati iri dan cemburu, mereka hanya melihat Yusuf sebagai si pemimpi yang tidak ada gunanya. Karena mereka ke padang, mereka menggembalakan ternak. Yusuf cuma di rumah. Jadi dia seperti si pemimpi, cuma tahu bermimpi, yang tidak berguna. Itulah bagi saudara-saudaranya. Kemudian saudagar-saudagar melihat Yusuf waktu dia diangkat dari dalam perigi. Saudagar-saudagar melihat Yusuf bisa diperjualbelikan dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu untuk saudagar-saudagar. Kemudian Yusuf dibawa dan dijual sebagai budak. Nah, bagi Potifar, Yusuf dipandang sebagai pelayan yang baik. Tetapi bagi istri Potifar, lainnya. Dia memandang Yusuf cocok dijadikan sebagai kekasih. Istri Potifar melihat Yusuf boleh dijadikan kekasih. Kita melihat cara pandang manusia itu berbeda-beda. Kita melihat Daud hanya menggembalakan 2-3 ekor ternak bapaknya. Bagi kakak-kakaknya
Dipandang Daud tidak berpengalaman, hanya cocok untuk tinggal di padang. Tetapi beda dengan pandangan Allah. Daud yang kurang pengalaman, tetapi ternyata dapat mengalahkan si raksasa Goliat. Begitu juga Ester. Ester gadis desa, yatim piatu. Seolah-olah kita melihat bagaimanakah Ester. Tetapi raja boleh melihat Ester. Dan panitia yang dibentuk boleh memutuskan bahwa Ester dianggap layak untuk menjadi ratu menggantikan Wasti. Ternyata di dalam Ester dilihat oleh Allah ada sesuatu yang indah. Sehingga Ester boleh mengatakan, jikalau aku mati, biarlah aku mati. Ada satu nekat dan tekad. Dia rindu berjuang untuk bangsanya. Apapun keadaanmu, dipandang oleh manusia rendah. Tapi di pandangan Allah, beda dengan pandangan manusia. Kalau kita ada dalam pandangan Allah, Dia melihat kita bahwa kita ada sesuatu yang indah di dalam kita yang dapat menghasilkan sesuatu yang indah yang dapat berguna untuk orang banyak. Kita melihat bagaimana pandangan Tuhan. Manusia boleh melihat kita lain, tapi Tuhan memandang kita lain. Abraham di umur yang sudah lanjut. Jadi umur tidak menjadi satu ketentuan. Di umur lanjut pun Allah tetap memakai Abraham. Sehingga di umur lanjut pun Sarah boleh melahirkan. Beda dengan pandangan manusia. Tuhan tak peduli dengan keadaan Daud yang masih merah-merahan. Ester juga, saya katakan tadi, Tuhan tidak peduli sekalipun dia anak yatim piatu. Paulus juga mungkin karena dia penganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan tidak peduli dengan itu. Tapi Tuhan mau mengangkat Paulus untuk menyelamatkan banyak orang kafir supaya boleh diselamatkan. Sakeus, keadaan Sakeus menjadi pemungut cukai. Tetapi Tuhan kenal, tidak memandang tubuhnya yang pendek. Tapi Tuhan memberikan anugerah sehingga mengatakan, aku mau menumpang untuk makan di rumahmu. Rahab, Tuhan tidak melihat karir. Karena Rahab, Alkitab mengatakan dia perempuan yang tidak baik. Tapi Tuhan telah memilih Rahab untuk menyembunyikan utusan yang datang. Utusan Allah yang telah datang. Apapun, bagaimanapun keadaan kita. Tetapi jika Yesus memandang kita, Dia akan jatuh belas kasihan. Bagaimanakah keadaan saudara sekarang ini? Apapun keadaanmu, Yesus memandang. Jika Yesus memandang, Dia jatuh belas kasihan. Mungkin ada yang dalam kesulitan. Ada yang mengalami kesakitan. Seolah-olah penyakit tidak dapat tersembuhkan. Mungkin ada yang mengalami tekanan. Mungkin ada yang mengalami tertutup jalan untuk mata pencarian. Tapi kalau Yesus memandang kita, Dia akan jatuh belas kasihan. Dan jika Dia jatuh belas kasihan bagi kita, sesuatu yang ajaib pasti jadi. Yakinlah, datang kepada Tuhan, biar mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau Dia melihat kita, Dia jatuh belas kasihan, dan kita akan menikmati karunia Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Biar
kita boleh menikmati wajah Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-6, kita akan membaca ayat 24 mulai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Jika Tuhan melihat kita, ada kasih karunia, ada damai sejahtera. Tuhan kiranya menolong kita sehingga kita boleh menerima belas kasihan Tuhan. Kita akan menikmati mujizat, pertolongan. Kita akan menikmati sesuatu yang sebenarnya kita tidak harapkan. Tapi itu akan dicurahkan Bapa. Karena Dia Allah yang maha kasih. Dia Allah yang maha murah. Yang menolong dan memberkati kita. Kiranya Tuhan tolong. Sehingga pandangan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tarik hadirat Allah. Kita tarik kuasa Allah ada di dalam kita. Dan kita akan menikmati pertolongannya dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan itu baik. Haleluya. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Banyak kali kami terpuruk. Banyak kali kami tertindas. Banyak kali kami tidak ada jalan keluar. Tapi kami yakin jika Tuhan melihat kami, Tuhan akan jatuh belas kasihan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Berkati seberapa banyak yang mendengarkan pada saat ini. Berkatilah semua Bapa. Berkemurahanlah. Biar Tuhan jatuh belas kasihan. Biar kami layak untuk menerima jamahan tangan dari Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia dan damai sejahtera itu limpah di dalam kami. Selalu kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kota sampai kecamatan. Semua diberkati berlimpah-limpah. Dalam keadaan yang sesulit apapun, biar kami menengadah kepadamu. Karena hanya dari Tuhan datangnya pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan Allah kami hidup, heran dan maha kuasa. Mengampuni segala kesalahan kami. Sehingga kami layak selalu untuk memanggil nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa. Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Setiap jam 5 sore kita bertemu bersama. Sekalipun dalam waktu yang tidak panjang. Tetapi kita ada dalam hadirat Allah. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Kalau Tuhan jatuh belas kasihan, kita akan menikmati pertolongan, kasih karunia, mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat sore.